Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Siska Aprilia, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yakni teks cerita inspiratif. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Mari kita mulai. Pada pertemuan kali ini, KD yang akan kita bahas adalah KD 3.12, yakni menelaah kaidah kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Bagian pertama, kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kata sifat atau adjektiva. Yang kedua, kata keterangan atau adverbia. Yang ketiga, kata kerja aksi atau verba. Yang keempat, kalimat ekspresif. Yang pertama, kata sifat atau adjektiva. Kata sifat adalah kata yang mendeskripsikan sifat atau keadaan seseorang atau sesuatu. Kata sifat dalam teks cerita inspiratif berfungsi sebagai penggambaran watak tokoh dalam cerita teks inspiratif tersebut. Kata sifat terbagi menjadi 2. Yang pertama, kata sifat yang mendeskripsikan penampilan fisik, contoh, cantik, tinggi, kurus, dan lain sebagainya. Yang kedua, kata sifat yang mendeskripsikan kepribadian, contoh, ramah, dermawan, jujur, licik, sombong, dan lain sebagainya. Yang kedua, kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan adalah kata yang menjelaskan kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan lainnya. Kata keterangan dalam teks cerita inspiratif berfungsi sebagai penggambaran latar, baik itu latar tempat, latar waktu, maupun latar suasana. Kata keterangan dalam teks cerita inspiratif terbagi menjadi 3, yakni yang pertama, kata keterangan waktu. Contoh, di pagi hari, di malam hari, tahun depan, besok, lusa, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, kata keterangan tempat atau diawali di dan ke. Contoh, di kelas, di taman, ke toko, dan lain-lain. Yang ketiga, kata keterangan suasana. Contoh, langit tampak cerah, gelap, dan lain-lain. Yang ketiga, kata kerja aksi atau verba. Kata kerja aksi adalah kata kerja untuk menyatakan bahwa subjek sedang melakukan sesuatu aksi atau untuk menyatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi pada subjek. Kata kerja aksi ini atau subjek dapat melakukan aktivitas yang memerlukan gerak anggota badan. Contoh kata kerja aksi: melompat, berlari, makan, mencuci, dan lain-lain. Yang keempat, kalimat ekspresif. Kalimat ekspresif adalah kalimat yang memberikan gambaran, maksud, gagasan, dan perasaan. Kalimat ekspresif umumnya singkat, padat, dan mengandung makna denotatif. Makna denotatif itu adalah makna yang sebenarnya dan bukan makna kiasan. Nah, kalimat ekspresif dalam teks cerita inspiratif muncul saat dialog antar tokoh.
ekspresi tersebut bisa berupa ekspresi bahagia, sedih, kaget, marah, kecewa, dan lain-lain. Contoh kalimat ekspresif yang pertama, "Wah, kue buatanmu sangat enak." Nah, ini menunjukkan kalimat ekspresif bahagia. Yang kedua, "Seharusnya kuambil saja lomba puisi tersebut." Untuk yang kedua ini merupakan contoh kalimat ekspresif rasa kekecewaan. Bagian 2 menyimpulkan isi teks cerita inspiratif. Menyimpulkan isi teks cerita inspiratif. Menyimpulkan ialah kegiatan merangkai gagasan-gagasan pokok dari uraian yang panjang menjadi ringkasan yang runtut dan mudah dipahami. Kesimpulan ialah pendapat akhir berdasarkan pada uraian sebelumnya. Langkah-langkah menyimpulkan isi teks cerita inspiratif. Yang pertama, pilihlah satu cerita inspiratif, bisa berupa fiksi, non-fiksi, tokoh terkenal, binatang, maupun agama. Yang kedua, baca dan pahami dengan cermat isi teks cerita tersebut. Yang ketiga, tentukan garis besar atau inti cerita tersebut. Yang terakhir, tentukan nilai-nilai pelajaran yang dapat diambil sebagai simpulan dari cerita tersebut. Nilai pelajaran yang dapat diambil sebagai simpulan cerita diantaranya nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Yang terakhir, peduli adalah sikap prihatin atau peduli kepada orang lain. Contoh yang pertama, membantu teman yang sedang mengalami kesusahan dan memberikan solusinya. Contoh yang kedua, membantu membawakan barang bawaan bapak atau ibu guru yang tengah kesulitan membawa buku banyak. Dari nilai kehidupan dapat diidentifikasi beberapa ungkapan dalam teks cerita inspiratif. Yang pertama, simpati. Ungkapan perasaan, baik susah, senang, dan lain-lain kepada orang lain. Contohnya, yang pertama, mengucapkan selamat dan ikut berbahagia karena teman atau sahabat berhasil memenangkan suatu lomba. Yang kedua, ikut berduka cita atas meninggalnya teman atau orang tua dari teman. Empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa dirinya dalam keadaan haru, iba, kasihan, yang sama dengan orang lain. Contoh yang pertama, ikut merasakan penderitaan orang lain yang mengalami bencana. Contoh yang kedua, membantu orang tua menyeberang jalan. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik dan benar. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.